Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema Tuhan pegang kendali. Berapa banyak dalam hidup kita berpikir Tuhan sedang pegang kendali hidup kita. Tapi sesungguhnya kadang kita yang intervensi, bahkan kita yang ingin memegang kendali hidup kita. Karena saya percaya bahwa jika Tuhan yang pegang kendali, pasti segala sesuatu berjalan sesuai apa yang direncanakan Tuhan. Karena Dia merencanakan. Alkitab mencatat He hold the future. Alkitab mencatat dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku Tuhan yang merancangkan, bahkan memikirkan. Dikatakan I know the thought. Aku tahu apa yang aku pikirkan tentang rencana, tentang masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan hal-hal yang menakjubkan, saudara. Tapi berapa banyak dan berapa sering tanpa kita sadari kita yang ingin pegang kendali hidup kita. Sebab itu saya ingin bagikan firman Tuhan. Saya ingin bacakan ada satu kisah dalam firman Tuhan dari Injil Matius 14 dengan tema Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, jadi pada saat itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahuluinya menyeberangi danau yang dikatakan itu gelombangnya besar-besar. Mungkin pada saat itu biasanya tidak sebesar pada saat murid-muridnya disuruh mendahului. Tapi pada saat itu Alkitab mencatat dengan jelas bahwa pada saat itu angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup cukup ekstrim, melebihi standar yang biasanya. Biasanya kalau pada ada kapal ataupun perahu atau khususnya ya kapal yang mereka ada deteksi di mana ketika mereka mau berlayar itu mereka tahu seberapa udaranya seperti apa, angin yang bertiup seperti apa, dan mereka ada standar-standar. Kalau mereka tahu bahwa ini sudah melebihi standar, itu berarti sudah masuk yang lebih ekstrim atau badai-badai tertentu. Dikatakan angin sakal, angin yang bertiup begitu kencang dan itu sangat berbahaya. Kalau kita tahu bersama bahwa di Amerika atau di negara-negara tertentu itu ada badai yang bertiup sangat ekstrim. Ada badai Anita, ada badai berbagai nama orang ya. Dan suatu waktu saya ada di salah satu di sana ya. Waktu sedang ada di Atlanta dan kemudian saya harus bepergian dan ketemu dengan family yang di sana. Tapi kemudian ke tempat yang saya harus pergi, di sana terjadi badai. Saya lupa badai Anita atau badai apa. Dan kemudian tidak bisa ke sana. Jadi di sana tuh badai ketika dia berhembus ekstrim, itu bisa menerbangkan rumah, bisa mencabut pohon-pohon yang tua pun yang besar itu bisa tercabut dalam sekejap. Artinya itu sangat ekstrim. Sehingga itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Nah, murid-murid diizinkan Yesus menyuruhnya mendahuluinya. Dan Alkitab mencatat Yesus naik dan kemudian berdoa seorang diri di sana. Dan Alkitab mencatat bahwa pada kira-kira jam 3 tengah malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi saya percaya karena Dia Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu bahwa ketika murid-muridnya mendahuluinya itu ada gelombang yang sulit sekali untuk mereka hadapi. Saudara, berapa banyak dalam hidup kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu ketika kita mengalami masalah. Sepertinya Tuhan itu tidur, sepertinya Tuhan itu enggak memperdulikan kita, sepertinya Tuhan itu bahkan melupakan kita. Padahal Alkitab mencatat bahwa Dia tahu. Dalam Mazmur 139 kita duduk, kita berdiri, kita masih mikir aja, belum ngomong aja. Alkitab mencatat He knows, Dia tahu akan segala-galanya, saudara. Tapi kadang kita suka lupa, sehingga ketika dalam ketakutan kita mulai berpikir bahwa siapa yang akan pegang kendali jika kita ada di tengah badai. Jadi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ada even in the darkest night, di tengah badai, di tengah malam jam 3 dikatakan angin sakal bertiup. Murid-muridnya ketakutan, tapi Yesus ada di sana tepat
pada waktunya. Dia katakan bahwa kemudian Yesus berjalan di atas air. Ayat 26 berkata seperti ini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi saya bisa membayangkan ketika membaca ayat ini bahwa mereka berteriak-teriak dan sementara angin bertiup begitu kencang. Jadi mungkin yang lain panik, bagaimana udah mau oleng, mungkin airnya mungkin sudah mulai masuk ke dalam perahu dan sebagainya. Jadi saudara bayangkan orang-orang yang ada dalam perahu bukan orang yang tidak punya iman, bukan orang yang tidak pernah melihat mujizat. Mereka berjalan bersama dengan Yesus every day, every hour, melihat mujizat, melihat perkara-perkara yang luar biasa. Tapi toh ketika ada badai yang ekstrim datang, mereka pun takut. Mereka bahkan melihat itu bukan Tuhan tapi hantu. Jadi kadang ketika badai yang ekstrim datang, itu seharusnya tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan menghancurkan iman kita, tidak akan memporak-porandakan perjalanan kita. Jika kita melihat itu bahwa ada Tuhan di dalamnya, badai itu bisa ditaklukkan, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh tidak takut seperti murid-murid berteriak-teriak, artinya sudah dalam panik yang luar biasa. Saudara, saya tidak berkata bahwa saya tidak pernah panik. Saya dan saudara pasti pernah ada di titik-titik terendah dan kita sepertinya tidak melihat Tuhan. Kemudian yang terjadi bisa aja kita bingung, kita panik, sehingga apa yang membuat kita ingin pegang kendali yaitu ketika kita panik, kita ingin mengatur hidup kita, kita ingin menolong Tuhan, kita hilang kepercayaan kita dan kemudian kita seperti orang yang kehilangan pengharapan. Saudara, Alkitab ini mengajar untuk kita apa yang harus kita lakukan. Izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Saudara, Tuhan punya cara sendiri. Dia izinkan murid-muridnya mendahuluinya, tapi juga dia tahu persis keterbatasan murid-muridnya, bahwa mereka pun orang yang setiap hari lihat mujizat, mereka masih ada keterbatasan. Saya tidak berkata bahwa mungkin hamba Tuhan juga sudah penuh dengan keberanian. Saudara, banyak kali di momen-momen terendah hidup kita sempat panik. Saudara, Billy Graham pernah berkata bahwa ada banyak kali dalam hidupnya dia ketika sedang berdoa, dia duduk di lantai di ujung di kamarnya dengan bercucuran air mata. Itu adalah orang yang dipakai pahlawan iman yang sangat luar biasa. Itu pun berkata bahwa ada di masa-masa di titik-titik terendah hidupnya, dia bahkan tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya berlutut di samping tempat tidur dengan bercucuran air mata. Saudara, badai bisa menghempas datang kepada kita kapan saja. Tapi yang ingin saya bagikan, izinkan Tuhan yang bekerja, izinkan dia pegang kendali. Kalau dia yang bekerja, saudara, tidak akan ada hal-hal yang buruk yang melampaui kemampuan kita. Kalaupun ada badai, kalaupun ada hal yang buruk, saudara, segala sesuatu bisa akan menjadi tenang dan aman kembali jika Tuhan yang pegang kendali. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Alkitab mencatat, saudara, kemudian ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi sebelum Petrus disuruh berjalan, dia sudah katakan kepada murid-muridnya, jangan takut, jangan takut. Mungkin dengan bahasa ya karena saling mengenal, saudara. Tapi murid-muridnya ini melihat bahwa ini hantu, ini hancur kehidupanku, ini malapetaka, ini sudah terlalu sulit, tidak mampu untuk kita hadapi. Tapi Yesus selalu datang dan mengingatkan kita, don't worry, everything gonna be okay. Segala sesuatu bisa menjadi oke lagi, saudara, jika Tuhan kita izinkan bekerja. Saudara, kalau kita izinkan dia bekerja, jangan coba-coba kita menolong dia. Yang membuat dia tidak bisa bekerja penuh karena kita tidak memberi ruang yang penuh untuk dia bekerja. Saudara, artinya kadang kita hanya memberi dia 20% kah? 30% kah? Ya kan paling kita bilang, Tuhan ini terlalu berat, mungkin saya bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Betul, tidak salah. Tuhan memberikan keputusan, tapi izinkan dia bekerja. Bagaimana caranya? Berikan ruang sepenuhnya di titik-titik terendah, dan ketika kita bahkan tidak mungkin melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, biarkan dia pegang kendali, biarkan dia take over semuanya. Saudara-saudara akan melihat tangan Allah yang luar biasa bekerja, bahkan even last minute ketika kita ingin menyerah. Setuju boleh katakan amin. Bapak ibu saudara yang kekasih oleh Tuhan, saya percaya sekali bahwa tidak ada hal yang sulit yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Tapi saudara, dia selalu memberikan kita free will. Dia selalu memberikan kita kebebasan
Apakah kita mau ditolong ataukah kita mau menolong diri sendiri? Jadi kadangkala tanpa kita sadari kita ingin menolong Tuhan. Saudara, ada mungkin yang bisa bertanya, kadang-kadang saya ketemu orang, pernah gak ngalamin masa sulit? Oh, sering sekali. Pernah gak mengalami titik-titik terendah? Sering banget. Pernah gak mengalami sampai hari ini momen-momen dimana kayak gak ngeliat jalan? Pernah gak melihat sepertinya Tuhan tuh, dari mana Tuhan bisa menolong? Bagaimana caranya? Pernah, saudara. Itu salah satu cara dimana Tuhan ingin membuat kita benar-benar totally surrender, berserah penuh. Tidak ada jalan kiri kanan, masih bisa Anda lihat ke atas. Sebab itu Daud berkata, dari mana? Artinya bahwa dia mungkin sudah berusaha mencari pertolongan. Dia sudah berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan setiap permasalahannya, setiap kesulitannya. Sampai dia katakan bahwa dari mana datangnya pertolongan. Dia mencari pertolongan ke gunung. Saudara, pada zaman dulu mereka mencari pertolongan bisa datang ke gunung. Mungkin di sana ada satu kepercayaan. Tapi saudara, dia kemudian berkata bahwa oh ternyata pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita mengizinkan Tuhan pegang kendali, lepas semuanya hak kita, lepas semuanya cara ingin kita menolong Tuhan, dan biarkan Dia bekerja dengan sempurna tanpa ada pertolongan campur tangan siapapun. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, saudara akan melihat Dia bekerja lebih dari yang kita pikirkan. Sebagai contoh saudara, contoh misalnya kita naik pesawat, kemudian kita sudah dalam perjalanan dan kita merasa wah ini kayaknya directionnya salah, atau ini sudah berbahaya. Mungkin saudara ada goyang-goyang dikit kan, kadang di pesawat itu ada yang tiba-tiba udara kosong, tiba-tiba sepertinya mau jatuh. Saudara, saya pernah dapat pengalaman sekeluarga dari Singapura menuju Jakarta, dan kemudian itu goncangannya sangat luar biasa sampai itu seperti ular apa sih, seperti apa ya, seperti kalau Anda pernah lihat yang apa sih kalau orang barongsai yang begini-begini, itu kepala orang itu seperti jadi seperti barongsai saudara, saking dia kencangnya, dan dia turun ke bawah dan dia goncang naik lagi dan turun lebih jauh lagi, dan jadi di situ kita benar-benar melihat shock, kaget saudara. Jadi sebagai contoh, kalaupun ada orang yang dalam perjalanan naik pesawat dan ngalamin goncangan apalah, let's say saudara, kemudian dia datang ke tempat pilot, co-pilot, dan dia bilang, oh boleh saya bantu, saya rasa saya bisa menolong. Saudara, itu dipastikan pesawat itu bisa bertambah buruk saudara, bahkan bisa jatuh, karena orang ini tidak ada pengalaman menjadi pilot. Orang ini tidak pernah diuji, karena untuk menjadi pilot ternyata itu harus berbagai caranya itu sampai mereka mendapatkan license ya, izin gitu, berbagai cara. Suatu waktu saya pergi ke daerah pedalaman, dan ternyata di sana kan kita harus naik pesawat berapa kali dan pesawat kecil. Dalam pemikiran saya, kalau mungkin yang membawa pesawat itu orang luar negeri, ini tanda kutip ya, artinya aduh berarti dia udah hebat banget. Suatu waktu ketika saya ngobrol dengan beberapa orang yang dari sana, mereka kata justru banyak orang-orang yang dari luar negeri yang sedang bawa pesawat kecil itu, mereka lagi ambil jam terbang. Aduh, jadi saya jadi kaget juga. Tapi intinya bahwa kalau ada orang yang dia kemudian ingin pegang kendali, ambil semua untuk jadi pilot tiba-tiba, itu kan bukannya itu membuat kita bisa, orang-orang itu bisa landing dengan baik, itu bisa bahkan berakibat fatal. Dalam hidup kita kadang-kala tanpa kita sadari, kita ingin pegang kendali seperti kita ingin minta pilot itu duduk menjadi penumpang dan kita menjadi pilot. Tiba-tiba tidak ada ujian, tidak ada sekolah saudara. Saudara bisa bayangkan Yesus sebagai Tuhan yang tahu setiap hidup kita, dan kemudian kita ingin mengganti posisinya. Demikian cara bagaimana tanpa kita sadari kadang kita ingin menolong Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan kau gagal, Tuhan kau salah, Tuhan kau tertidur. Sebanyak kali ini menemplak hidup saya untuk tahu bahwa at the end 1 tahun, 4 tahun mungkin kita kadang-kadang diizinkan harus bersabar, karena kita tahu at the end kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Alkitab mencatat bahwa jadi bagaimana caranya saudara, apa yang membuat kita kemudian tidak mengizinkan Dia untuk pegang kendali, yaitu ketidaksabaran kita menunggu
kapan Tuhan bekerja, kapan Tuhan jatuh tempo menjawab doaku. Karena kita berpikir bahwa waktu kita ini kita paksakan saudara dengan waktu Tuhan. Kadang Tuhan izinkan, kenapa ya kita udah berseru kemudian tidak dijawab. Karena Tuhan punya cara, punya waktu, dan dia punya 1000 cara untuk menolong kita. Kadang kita kasih polanya polanya orang, kok dia ditolong seperti itu, kok dia ngalamin mujizat cepat. Saudara, karena Tuhan punya kalau pola saudara yang memang ya cuman Tuhan yang tahu saudara. Jadi kita tidak bisa memaksakan polanya orang lain yang Tuhan sedang rancangkan kepada kita saudara. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya mimpi atas hidup kita, Tuhan punya segala sesuatu masa depan yang luar biasa kepada setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Nah, kadang kenapa kita tidak sabar, karena kita ingin menolong, kita ingin supaya Tuhan menjawab seperti orang itu. Nggak salah, kita boleh punya iman, kita boleh punya kerinduan, kita boleh punya kayak kita minta kepada Tuhan. Tetapi izinkan dia yang bekerja 100%, dia yang pegang kendali, punya waktu, dia punya cara saudara, punya pola buat setiap kita. Kadang dia nggak langsung jawab karena ternyata dia mau tunggu kita. Mungkin ada, oh ya dalam 5 bulan ini Tuhan mau kita dilatih dalam banyak hal. Sebab itu dia tidak langsung jawab. Kalau dia langsung jawab, kita tidak melihat ketakjuban kuasanya bekerja dalam hidup kita. Saudara, contoh ketika ada anak yang 7 tahun, kita suruh bawa mobil karena pengen supaya dia bisa bawa mobil seperti kakaknya, iya kan? Bisa nolong kita ke mau beli apa kek di Alfa atau di Indomaret, let's say saudara ya. Dan anak kita 7 tahun, kita pengen dia supaya dia cepat, kita latih dia bawa mobil, tapi belum cukup umur, masih prematur sekali. Sebab itu biarkan waktunya penuh bekerja dalam kita. Sehingga saudaraku yang kasih, apa yang dihasilkan ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi hasil ketika kita mengizinkan Tuhan, engkau yang ambil alih, Tuhan engkau yang take over, Tuhan engkau yang jadi raja, engkau yang jadi pilot, engkau yang jadi yang pegang kemudi. Kalau kita sedang seperti murid-murid mungkin lagi dalam boat itu saudara ya, dari naik kapal, Tuhan yang pegang juru mudinya saudara. Apa yang dihasilkan saudara? Yang pasti kita menjadi belajar untuk sabar, menunggu cara, waktu, pola, dan jatuh temponya kapan doa kita saudara. Dan pasti Alkitab mencatat selalu dia tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak terlambat, selalu on time. Setuju, boleh katakan amin. Dan untuk menjadi on time-nya Tuhan, itu kita harus menyerahkan waktu kita, menyerahkan apa yang kita inginkan saudara, dan kemudian biarkan dia yang aturnya. Saya percaya kalau Tuhan langsung jawab kita pada saat itu yang kita mau, mungkin itu yang terbaik menurut kita. Tapi menurut Tuhan, saudara akan dibuat terkagum-kagum, saudara akan dibuat berlutut tersungkur dan mengakui dia saudara, dan terharu melihat cara Allah bekerja dengan hal-hal yang di luar batas kepikiran kita. Sebab itu firman Allah berkata bahwa kiranya damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kita, bahkan yang melampaui akal. Artinya kalau misalnya kita ngalamin damai itu di tengah semua aman, yaitu semua orang normal juga mengalami itu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda di tengah badai, Anda seperti murid-murid itu berteriak-teriak, harusnya panik, harusnya udah takut, udah ngalamin traumatik yang luar biasa, tapi Anda mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap tenang, karena Alkitab mencatat firman Allah berkata dia suruh tenang. Aku di sini, I am here. Aku di sini. Engkau akan baik-baik saudara. Jadi berapa di antara kita ketika badai harus ingat ini, Tuhan ada di mana? Tuhan ada bersama dengan kita. He is Emmanuel, God with us. Nah saudara, firman Allah berkata kemudian, jadi yang hasilnya itu salah satu yaitu membuat kita menjadi pribadi yang sabar menunggu waktu yang tepat. Polanya, caranya, bukan cara dan polanya kita saudara. Dan kemudian apa yang dihasilkan yaitu mengubahkan kita saudara, supaya lebih apa? Belajar berserah. Jadi belajar berserah itu tidak mudah. Salah satu arti percaya itu saudara, salah satu arti percaya itu saudara seperti kita sedang menyenderkan hidup kita. Kayak orang lagi duduk kemudian
ada kursi yang tidak ada senderan dan kita menyender di sini nggak ada apa-apa, bisa jatuh. Dengan contoh yang banyak yang kita sering saudara, ada contoh-contoh bagaimana belajar percaya seperti ketika kita disuruh lompat dan kelihatannya itu jurang saudara. Karena itu mungkin udah dari gelap banget ya. Misalnya ada salah contoh anak yang berdiri di pinggir jurang, tapi itu udah malam banget. Dan mungkin dalam hatinya bagaimana ini saya udah salah jalan, kemudian disuruh loncat. Dia takut dong, ini jurang, tapi dalam hati suruh loncat misalnya. Tapi ketika dia mau loncat, kemudian sudah pagi baru dia lihat ternyata itu sudah bukan jurang, itu sudah tinggal lompat begitu biasa, udah nyampe karena itu bukan jurang. Percaya itu mempertaruhkan semua keyakinan kita, ketakutan kita, semua udah campur aduk. Karena percaya itu beda tipis antara kita nekat. Ini dokter bilang tidak ada kesempatan, tapi aku percaya. Mungkin masalah badai menghantam anak-anak kita, keluarga kita atau keuangan kita, tapi kita diminta untuk Tuhan tenang dan percaya. Saudara, sebab itu ketika kita mengizinkan Dia pegang kendali, Dia sedang melatih, Dia sedang mengubahkan dari dalam hidup kita, dalam inside our heart, untuk belajar mempercayai Tuhan. Saudara, kalau kita belajar mempercayai Tuhan dan berserah penuh, saudara akan melihat bahwa Dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Always on time. Alkitab mencatat dengan jelas. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, come, jalan di atas air. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, Petrus saat itu juga boleh melihat dia berjalan di atas air, tidak tenggelam. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa ayat 28, Tuhan, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau, is that you Lord, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kemudian kata Yesus, datanglah, come, just come. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi mujizat terjadi. Dia lihat perkara yang luar biasa. Dan apa yang membuat kadangkala ketika Tuhan sudah pegang kendali, tidak bisa sempurna Dia bekerja. Karena terakhir kita pengen ada keraguan-raguan, ini Tuhan bekerja sampai akhir nggak? Ini sempurna nggak? Ini tuntas nggak? Apa yang membuat? Karena kita main perasaan. Saudara, iman itu bukan perasaan. Setuju, boleh katakan amin. Alkitab mencatat selanjutnya, apa yang membuat Petrus kemudian tenggelam? Dikatakan ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan ayat selanjutnya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi ketika kita sedang belajar percaya, yang perlu dihati-hati, jangan bimbang, jangan main perasaan, no baper at all. Jadi kita harus belajar percaya sampai tuntas, karena saya percaya Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Setuju, boleh katakan amin. Dia bekerja tuntas, tepat waktu dan dengan cara polanya, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. At the end Anda akan lihat kuasa kasih Tuhan luar biasa. Alkitab mencatat Yesus mengulurkan tangannya karena dia tahu Petrus sudah ketakutan karena tenggelam, dan dikatakan, kenapa engkau kehilangan percaya? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar lewat ibadah doa pagi pada saat ini kita menaruh kembali percaya. Ada mungkin di antara saudara yang belum dijawab doa, ada di antara saudara sedang di tengah badai, ada di antara saudara yang merasa bahwa aduh sepertinya Tuhan tuh kayak enggak memperhatikan sama sekali, tidur dan sebagainya, seperti Tuhan tuh tega mengizinkan. Ada di antara saudara mungkin hari ini sedang berada di badai-badai yang sangat besar dan don't know what to do. Alkitab mencatat, belajar mengizinkan Dia pegang kendali saudara, karena di situ kita akan dilatih menjadi sabar, menunggu Tuhan bekerja dan cara Tuhan, polanya Dia, bukan polanya kita. Dan kemudian kita akan dilatih belajar percaya dan totally surrender atas setiap apapun yang terjadi. Dia pegang kendali. Setuju, boleh katakan amin. Bapak ibu saudara, mari hari ini izinkan Dia bekerja, izinkan Dia pegang kendali. Jangan coba-coba untuk menolong Tuhan, karena Dia bekerja sempurna. Kita terbatas, everyone is a limit, tapi Tuhan kita tidak ada batasnya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami tahu bahwa kadangkala kami takut, kami harus jujur. Kadangkala kami merasa sendiri, merasa Tuhan tidur, merasa Tuhan jauh sekali. Tapi hari ini kami mendengar firman Allah meteraikan dalam hidup kami bahwa Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tahu apapun yang kami alami. Engkau tahu kadangkala kami panik seperti murid-murid. Kami ketakutan
ketakutan, Engkau tahu dan Engkau ada bersama dengan kami di tengah badai. Dan hari ini kami berjanji komitmen untuk kami mengizinkan Engkau bekerja penuh. Kami tidak akan intervensi, kami tidak akan berusaha untuk menolong Tuhan. Dan kami mau belajar sabar, kami mau belajar percaya dan sepenuhnya surrender, totally surrender kepada seluruh rancangan yang paling terbaik. Kami bisa melakukan banyak hal, kami bisa menolong untuk menyelesaikan masalah, tapi jika Engkau menjadi raja dan pegang kendali, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa Engkau lakukan lebih daripada yang kami pikirkan dan kami doakan. Dan damai sejahtera yang melampaui akal akan memerintah dalam hidup kami. Kami ucapkan kekuatan mengalir. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada yang sakit saat ini juga disembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan, Engkau diberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan diberi kemenangan. Jika di antara kami ada sedang di badai-badai yang sulit, kami berdoa, kuatkan setiap bahu kami, kuatkan iman kami, supaya kami tetap melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan sabar menunggu waktu yang tepat, cara yang tepat, dan kami berserah penuh. Mujizat sedang terjadi. In Jesus mighty name kami beri hormat pujian bagi nama-Mu, Yesus yang termanis seumur hidup kami. In Jesus name everyone say amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semoga boleh menjadi kekuatan dan maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you.